Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita jumpa lagi. Alhamdulillah ya, eh, kita masih diberi kesehatan dan yang akan kita bahas untuk kali ini yaitu mengenai fungsi kuadrat. Sebelumnya kita sudah mengenal persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita ke fungsinya, fungsi kuadrat. Kalian tentu masih ingat tentang rumus dari bentuk umum persamaan kuadrat, ya. Bukan rumus, bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, sekarang bentuk umum dari rumus fungsi kuadrat adalah Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C atau Y. Jadi Fx-nya bisa diganti dengan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Di mana atau dengan A, B, dan C bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, sebelum kita ke contoh soal, kita harus mengenal dulu sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Apa itu sifat-sifat fungsi kuadrat? Yang pertama ditinjau dari nilai A, B, C, dan D. D-nya di sini sengaja dikasih huruf besar karena wakil dari diskriminan yang sudah kalian kenal kemarin juga. Grafik parabola Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan D sama dengan, tentu saja kalian masih ingat ya, rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. A lebih dari 0. Maka si grafik akan terbuka ke atas. Kalau A kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Sifat yang kedua yaitu A kali B lebih dari 0, maka titik puncak di kiri sumbu Y. Sekali lagi, A kali B lebih dari 0, maka titik puncak akan berada di kiri sumbu Y. Dan jika A kali B kurang dari 0, maka titik puncak akan berada di kanan sumbu Y. Dan jika B sama dengan 0, maka titik puncak akan berada pada sumbu Y. Sifat yang ketiga, C lebih dari 0, C itu konstanta ya. C lebih dari 0, maka memotong sumbu Y positif. Ya, memotong sumbu Y positif. Berarti di sebelah atas dari 0 ya. Dan C kurang dari 0, maka memotong sumbu Y negatif. Dan jika Y sama dengan 0, maka melalui titik pusat koordinat yaitu O 0,0. Dan sifat yang keempat yaitu D atau diskriminan. Jika diskriminannya lebih dari 0, maka memotong sumbu X di 2 titik. Jika D lebih dari 0, maka memotong sumbu X di 2 titik. Dan jika D sama dengan 0, maka memotong sumbu X di 1 titik. Berarti ini menyinggung sumbu X atau akan berada di sumbu X. Kalau tadi kita bicara tentang sifat-sifatnya, nah sekarang langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, titik potong dengan sumbu Y.
Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C akan memotong sumbu Y pada saat X sama dengan 0 sehingga Y sama dengan C. Maka didapat titik potongnya dengan sumbu Y yaitu 0, C. Yang kedua, titik potong dengan sumbu X. Fungsi kuadrat apabila berpotongan dengan sumbu X hanya akan memotong paling banyak di 2 titik. Grafik fungsi kuadrat akan memotong di sumbu X apabila Y sama dengan 0. Selanjutnya, tentukan nilai X dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan dengan rumus kuadratik atau rumus ABC yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang ketiga, tentukan domain, daerah asal, berupa interval dari beberapa nilai X, beberapa nilai X. Yang paling mudah, pilihlah nilai X yang merupakan bilangan bulat. Pilihlah nilai X yang merupakan bilangan bulat. Kemudian yang keempat, tentukan nilai fungsi dari X yang sudah dipilih atau dengan kata lain melengkapi tabel. Dan yang kelima, gambarlah titik-titik yang didapat dari langkah 1, 2, 3, 4 pada bidang Kartesius. Jadi ikuti tolong langkah-langkahnya. Yang keenam, baru kita menggambar kurva mulus melalui titik-titik tersebut. Jadi menghubungkan dari titik ke titik yang didapat dari poin 1, 2, 3, 4 tadi. Itulah langkah-langkah dari menggambar grafik fungsi kuadrat. Kita akan ke contoh. Yang nomor 1, gambarkan sketsa grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Penyelesaiannya, grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3, grafiknya akan terbuka ke atas. Mengapa? Karena nilai A-nya lebih dari 0. Nilai A-nya itu yang mana? Yaitu koefisien dari X kuadrat. Di situ koefisiennya 1, berarti lebih dari 0. Maka grafiknya akan terbuka ke atas. Kemudian kita akan mencari titik potong dengan sumbu Y. Kalau kita mencari titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Kita tulis fungsinya Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Kita masukkan bilangan X sama dengan 0-nya, kita ganti X-nya dengan 0. Maka ini Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurang 3. Perhatikan, kan persamaannya X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Nah, X kuadrat berarti 0 kuadrat. 2X berarti 2 kali 0. Jadi, titik potong dengan sumbu Y adalah 0, negatif 3. X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan negatif 3. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu Y. Nah, sekarang kebalikannya. Titik potong dengan sumbu Y, Y-nya yang harus 0. Caranya yaitu bisa dengan cara memfaktorkan. Kalau fungsinya itu mudah, maka kita
enaknya dengan memfaktorkan. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Itu kalau difaktorkan menjadi X tambah 3 dikalikan X dikurang 1 sama dengan 0. Dari mana 3 dan min 1-nya? A kali C itu adalah harus min 3 dan dua bilangannya itu harus kalau dijumlahkan harus sama dengan 2. Maka kita pilihkan 3 dengan min 1. 3 kali min 1 adalah negatif 3. 3 ditambah min 1 adalah 2. Sehingga X tambah 3 sama dengan 0 dan X dikurang 1 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 3 dan X yang satunya lagi sama dengan 1. Maka titik potongnya adalah negatif 3,0 dan 1,0. Itu titik potong dengan sumbu X. Di sini Ibu buatkan tabel dari titik-titik yang lainnya, titik-titik koordinat lainnya. X di sini Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 3. Kemudian koordinatnya, pasangan koordinatnya X, Y. Tadi domainnya adalah dari min 3 sampai dengan 3 ya. Di dalam soal domainnya dari min 3 sampai dengan 3. Kita tuliskan bilangan-bilangan bulatnya saja. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Untuk min 3, Y sama dengan X-nya ganti dengan min 3. Min 3 dikuadratkan ditambah 2 kali min 3 dikurang 3 sama dengan min 3 dikuadratkan adalah 9 ditambah 2 kali min 3 adalah min 6, min 3, 9 ditambah min 6 adalah 3. 3 dikurangi 3 adalah 0. Kemudian untuk X sama dengan min 2. Ganti sekarang X-nya dengan min 2. Min 2 dikuadratkan ditambah 2 kali min 2 dikurang 3. Maka min 2 dikuadratkan adalah 4 ditambah negatif 4 dikurang 3. 4 tambah negatif 4 adalah 0 dikurangi 3 adalah negatif 3. Sehingga koordinatnya yang atas itu tadi negatif 3,0 sekarang adalah negatif 2, negatif 3. Dan selanjutnya untuk X sama dengan negatif 1. Y sama dengan negatif 1 dikuadratkan ditambah 2 kali negatif 1 dikurang 3 sama dengan negatif 1 dikuadratkan adalah 1. Kemudian 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2. Sehingga penjumlahannya 1 ditambah negatif 2 dikurang 3. Hasilnya adalah negatif 4. Kemudian untuk X sama dengan 0. Ganti sekarang X-nya dengan 0. 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurang 3. Berarti 0 tambah 0 dikurang 3 adalah negatif 3. Maka koordinatnya 0, negatif 3. Kemudian untuk X sama dengan 1. Ya, untuk X sama dengan 1. Y sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurang 3. Sehingga hasilnya 1 ditambah 2 dikurang 3 sama dengan 0. Maka koordinatnya 1,0. Untuk X sama dengan 2. Y sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurang 3. Maka 4 ditambah 4 dikurang 3 adalah 5. Dan untuk X sama dengan 3 berarti 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 dikurang 3 sama dengan 9 ditambah 6 dikurangi 3 sama dengan 12. Jadi koordinatnya 3,12. Maka kita dapatkan koordinat-koordinatnya yaitu negatif 3,0, negatif 2, negatif 3, negatif 1, negatif 4, 0, negatif 3, 1,0, 2,5, 3,12.
Inilah grafiknya ya, grafik dari yang tadi persamaannya adalah X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 ya. Ini grafiknya. Jadi ada negatif 5,12, kemudian negatif di sini negatif 3, negatif 4, kemudian negatif 3,0, negatif 2, negatif 3 ya, yang sudah kita dapatkan di dalam tabel itu. Nah, setelah kita buatkan titik-titiknya, kita hubungkan dengan garis. Kita hubungkan dengan garis ini ya, sehingga terlihat membentuk sebuah kurva yang terbuka ke atas. Jadi di sini kalian kalau gambarnya dengan benar, dengan baik, akan indah ya melihatnya untuk grafiknya. Bisa perhatikan, jangan sampai salah untuk membuat grafiknya, dan kita akan coba dengan contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua yaitu gambarkan sketsa grafik Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X. Kalian perhatikan di sini negatif X kuadrat. Berarti A-nya kurang dari 0. Maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Kita cari titik potong dengan sumbu Y, maka titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X, berarti 0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 0. 0 kuadrat ditambah 2 kali 0. Maka ini pasangan koordinatnya adalah 0,0. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya harus sama dengan 0. X kita faktorkan dari negatif X kuadrat ditambah 2X. X ditambah X dikali negatif X ditambah 2 sama dengan 0, atau X dalam kurung negatif X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi kita mengeluarkan faktor yang sama. Kebetulan faktor yang samanya adalah X. Sehingga X sama dengan 0 dan negatif X ditambah 2 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 2. Jadi X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Maka titik potongnya adalah 0,0 dan 2,0. Kemudian seperti tadi kita mencari titik koordinat yang lain. Kita ambil bilangan-bilangan bulatnya, Ibu ambil daerah asalnya, tadi tidak disebutkan ya daerah asalnya atau domainnya. Ibu ambil dari negatif 3 sampai dengan 4. Kenapa? Karena di sini untuk titik potongnya ada di 0,0 dan 2,0 untuk titik potong sumbu X. Berarti untuk titik potong dengan sumbu Y berada di titik pangkal koordinat. Maka Ibu ambil ini negatif 3 sampai dengan 4. Kita ambil bilangan-bilangan bulatnya. Nah, untuk X sama dengan negatif 3 seperti tadi kita lakukan. Jadi X-nya diganti dengan negatif 3. Jadi negatif dalam kurung, awas di sini ada tanda 2 negatif ya. Ada tanda 2 kali negatif. Negatif dari soal dan negatif dari domain. Negatif dalam kurung negatif 3 dikuadratkan ditambah
2 dikalikan negatif 3 sama dengan negatif 3 kuadrat adalah 9. Tapi karena di luar tanda kurung ada tanda negatif, berarti jadi negatif 9 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 15. Begitu juga untuk selanjutnya ya. Sehingga didapat pasangan koordinatnya negatif 3, negatif 15, negatif 2, negatif 8, sampai dengan 4, negatif 8. Dan barulah kita buat grafiknya. Nah, kita buatkan titik-titiknya, kita buat titik-titiknya dengan noktah-noktah, dengan lengkap dengan pasangan koordinatnya, mulai dari negatif 3, negatif 15, negatif 2, negatif 8, negatif 1, negatif 3, kemudian 0,0, 1,1, 2,0, 3,3, 4, negatif 8 dan 5, negatif 15. Setelah dihubungkan dengan suatu garis, maka ternyata memang benar kurvanya terbuka ke bawah. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk materi ini. Mudah-mudahan di minggu depan kita akan jumpa lagi masih tetap di dalam fungsi kuadrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.